Baik jemaat GBI House of Glory yang diberkati oleh Tuhan, tentunya di hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita semuanya. Mengapa merupakan hari yang paling istimewa untuk kita semuanya? Sebab hari ini kita semuanya telah menerima janji pemulihan, janji keselamatan bagi kita semua orang-orang yang percaya. Sebab melalui kelahiran Sang Juru Selamat, kita semua menerima janji pemulihan dan janji keselamatan. Kelahiran dan kehadiran Sang Juru Selamat yang adalah terang dunia telah memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat GBI House of Glory yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin banyak orang Kristen di luar sana menganggap bahwa Natal tak lebih dari sekedar menghias pohon terang. Mungkin Natal tidak lebih dari berkumpul bersama dengan keluarga, berkumpul juga bersama dengan sahabat, kerabat, atau mungkin menghias rumah kita dengan ornamen-ornamen yang penuh dengan tema Natal. Nah, bagi semua jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan di hari ini tentunya, kita tahu sama-sama bahwa inti daripada Natal itu adalah Bapa telah memberikan anugerahnya, yaitu Yesus Kristus bagi kita semua. Kepada kita semua orang-orang yang percaya, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan pengharapan untuk kita semuanya. Dan telah kita sama-sama merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2024. GBI House of Glory Cekal 9 Ambon merupakan bagian dari GBI Gatot Subroto di bawah pembinaan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nutoraharjo. Dan tahun 2024 ini tema Natal 2024 yang diberikan oleh GBI Gatot Subroto di bawah naungan atau pembinaan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nutoraharjo bertemakan pikirkanlah perkara di atas. Haleluya. Mari sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dicinta kepada Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Demikianlah firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malam petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kamu.
Dan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Dahulu kala di Bethlehem lahir seorang raja mulia. Yesus Kristus, Sang Penebus, datang ke dalam dunia. Di dalam hati yang penuh duka, Yesus datang memulihkan semua luka. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, kita jumpai damai selamanya. Kehadirannya menyinari jiwa kita. Kasih-Nya tercurah begitu melimpah, mengalir seperti sungai, takkan pernah berhenti. Long time ago, in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. All shepherds watch their flocks by night. They see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out. There were tears of joy and laughter, people shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us, and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crib they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. This day will live forever. Oh my Lord, so praise the Lord. He had become to doubt you. Oh my Lord, he is the truth forever. What did they know about you? Oh my Lord, so praise the Lord. They were lost without you. They needed you so bad. His light is shining on us. Oh my Lord, with the child's adoration, he is a personation, become great jubilation. Oh my Lord, so praise the Lord, and full of admiration, they realize what they have till the sun falls from the sky. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
untuk kebaikan Tuhan Allah kita, untuk setiap kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya. Jesus, we love you, Lord. Jesus, we love you, Lord. Rise up your voice together. Sing it out loud. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are. We give you all the glory. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We worship you, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Angkat tanganmu bagi Dia. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. With all your heart, come on, okay. You are Alpha. Jesus, Engkau Alpha and Omega. Oh, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. One more time, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We
berterima kasih. Kami berterima kasih kepada surga. Kami berterima kasih kepada surga untuk kelahiran-Mu. Engkau yang layak. Terima kasih Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Supaya kami hidup dan menikmati kebaikan-Mu. Bapak Ibu Saudara jemaat, angkat suaramu. Berikan pujian penyembahan kepada Dia. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Oh, we worship You Lord. We worship You Lord. Hallelujah. 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 Tuhan. Oh Bapa, terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. We worship You Lord. We worship You Lord. Oh Jesus, kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Oh Jesus, terima kasih. We worship You Lord. Oh God, oh God, oh God, oh Jesus, oh God. Oh Jesus, hallelujah. We give You all the glory. We worship You, our Lord. You are worthy to be. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us. Oh, come, let us adore. Adore Jesus, Jesus. Oh, come, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore. We sing together. We sing together. Let us. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Oh, come, let us adore Him. Angkat tanganmu, nyanyikan sembah. Sembah dan puji. Sembah, sembah. Oh, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji disembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah, sembah dan puji Dia, Yesus Raja. Berikan tepuk
tepuk tangan yang paling meriah. Woo! Yes! Haleluya! Yesus, Engkau Raja. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan kami percaya sukacitamu karena kasih-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan memuji nama-Mu dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Lihat kiri kananmu, kasih senyum yang terbaik di hari Natal ini. Wow, joy to the world. Dunia bergembira karena kelahiran Yesus. Dia lahir untuk memberikan kita hidup yang kekal. Joy to the world, come on. Woo! Hallelujah! We need more, we need more, we need more, yeah. Joy, joy, joy to the world, joy, joy, joy to the world, joy, joy, joy to the world, joy, joy, joy to the world. The Lord is come. Yes, let us receive our King. Let every heart prepare Him and heaven. Amen. And heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Yeah, Jesus, Jesus, you're King of Kings, Lord of Lords. Come on, sama-sama together. Joy to the world, joy to the world, the Lord. Hallelujah. Let us receive our King. Let every heart, amen, Him rule. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature and heaven and heaven and heaven and nature. One more, and heaven and heaven and nature sing. Gloria in excelsis Deo. Sing it now. Glory in excelsis. More. Glory in excelsis Deo. Haleluya. Dari pulau dan benua kita serukan Yesus lahir bagi kita, menebus dosa kita. Amin, katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu pujian bagi. Mau angkat tanganmu. Glory in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria bagimu Tuhan. Katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua. Everybody say, glory in excelsis Deo. Glory in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Hallelujah. Woo. Amen.
Excelsis Deo. Amin. Semuanya sukacita. Amin. Masih ada yang belum sukacita karena kelahiran Yesus. Natal bukan karena kemegahan. Natal karena Yesus mau tinggal dalam hatimu. Karena dia baik. Amin. Kita angkat pujian sama-sama. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Raja di atas. Sekali lagi katakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, amin. Di atas segala, yaitu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi. Dengan manusia, dia Yesus, dia Yesus Allah kami, Juru Selamat. Sekali lagi katakan, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus menebus juru selamat dunia. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Come on. Sama-sama serukan. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Juru Selamat. Come on. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus. One more. Dia lahir, dia mati. Namanya Yesus. Dance together, come on. Menari bagi Tuhan di hari kelahirannya. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, dia Yesus, amin. Dia Raja, yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke amin. Dia Yesus. Sama-sama suruhkan nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Yeah, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Masih lemas ya di sini. Masih lemas. Terlalu begadang tadi malam gak Pak Coba beta mau lihat HOG. Goyang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Dia lahir bagiku karena dia baik. Amin.
Come on, sama-sama nyanyikan. Oh, 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 oh. Dia bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus, juru selamatku. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Namanya Yesus, juru selamatku. Tuhan Yesus baik bagi ketong semua. Amin. Kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Come on. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Amin. Tiada berkesudahan. Katakan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, hey, yeah, yeah. Oh, Dia sungguh baik. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 Dia sungguh baik. Namanya Tuhan Yesus baik. Nah, come on, deklarasikan ini buat saudaramu yang ada di kiri kanan. Katakan sama-sama, yo. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Oh, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, untuk selamanya. Hanya Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilahkan duduk kembali. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Untuk kelahiran-Mu bagi kami. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga
Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, nyanyikan sungguh, katakan ku sembah Tuhan. Oh Bapa, Kau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Betapa besar kasih-Mu. Nyanyikan dan nikmati kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, karena Dia mengasihimu dan mengasihiku. Karena Dia tahu bahwa kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Dia Jesus, melainkan beroleh hidup yang kekal. Angkat suaramu, nyanyikan. Ku sembah, kami sembah Kau Tuhan. We worship You Lord God. Kami menyembah-Mu untuk disembah. Ku sembah, kami sembah Tuhan. Engkau yang layak untuk. Biar musik saja, angkat bagian ref ini. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan sepanjang 2024. Mungkin apa yang kita doakan dan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi atas kehidupan kita. Tapi jauh sebelum itu, Yesus, Anak Tunggal Allah, telah diserahkan bagi kita sebagai ganti kegagalan kita, sebagai ganti sakit penyakit kita, bahkan dosa kita Dia tanggung. Engkau terlalu baik Tuhan. Angkat suaramu, nyanyikan. Oh, ku sembah, kami sembah Tuhan. Engkau layak Tuhan. Ku sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Jesus, untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Oh holy night, oh
holy night, oh holy night, oh holy night, oh holy night, oh holy night. Terima kasih. Oh holy night. Oh holy night. Oh holy night. Oh holy night. Jesus is coming for you and for me. Jesus is coming for you and for me. Jesus is coming for you and for me. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks and new and glorious morn. Fall on your oh, hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Holy night, the stars are bright in shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and a pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder race and you and glorious fall. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Mari saya mengundang semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine.
untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Haleluya. Setelah lilin dinyalakan, kita semua akan menyalakan flashlight yang ada di tangan kita sebagai gambaran api kemuliaan Tuhan turun dari gembala sampai kepada anggota-anggota keluarga jemaat HOG. Oh night divine, oh night divine, fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Bapak Ibu Saudara jemaat, kini tiba saatnya Bapak Gembala kita akan melepaskan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk semua anggota keluarga. Oleh karena itu, yang ada dalam ruangan ini dekat dengan keluarganya, membuat kelompok keluarga sebelum Bapak Gembala melepaskan berkat. Kalau ada yang duduk berdekatan, pegangan tangan saja. Di momen Natal ini, biar kasih dan kemuliaan Tuhan turun tercurah dari Bapa di sorga melalui gembala kita di tempat ini, turun kepada keluarga jemaat. Haleluya. Jesus. Yes. Renungkan semua kebaikan Tuhan. Ya. Apa yang Dia buat kepada kami, setiap kami anak-anak-Mu, sepanjang hidup kami. Renungkan apa yang telah Dia lakukan. Glory bagi-Mu Tuhan, Kau baik. Glory. Kau baik bagi kami Tuhan. Yes, Lord. Kau lahir, Kau mati, Engkau bangkit untuk kami Tuhan. Untuk menebus segala dosa-dosa kami. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal nanti bersama Engkau di surga Tuhan. Renungkan apa yang Dia buat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hari Natal ini kami mau remind semua apa yang telah Engkau buat bagi kami. Waktu kami tidak berdaya, Engkau datang memberikan kekuatan baru kepada kami. Waktu kami tidak tahu apa yang harus kami buat, kami tidak tersesat. Sebab Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Oh terima kasih Tuhan. Waktu kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Waktu kami Tuhan tidak tahu Tuhan apa yang harus kami buat, Engkau tunjukkan langkah-langkah hidup untuk kami. Terima kasih di hari Natal ini Tuhan. Biar kami mau merefleksi seluruh kehidupan kami.
Kalau kami masih belum sungguh-sungguh dengan Engkau, mulai hari ini memasuki tahun yang baru nanti, kami mau berjanji Tuhan. Kami mau Tuhan, dahulukan Engkau lebih daripada yang lain. Seperti firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami mau melangkah Tuhan. Kami mau memberikan prioritas tertinggi di dalam hidup kami. Kami mau memulai hari yang baru untuk bersekutu dengan Engkau. Sebelum kami memandang wajah orang lain, kami mau memandang wajah-Mu terlebih dahulu Tuhan. Kami mau Tuhan merenungkan firman. Kami mau hidup Tuhan, bergantung kepadamu. Kami percaya di tengah-tengah goncangan kehidupan hari-hari ini, secara global dunia sedang digoncangkan. Tapi kami sangat yakin bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Kami mau Tuhan bertekad di hari Natal ini. Kami mau serius dengan Engkau Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Kami mau Tuhan, sungguh-sungguh Engkau taruh di hati kami, hati yang bergairah, hati yang haus dan lapar kepadamu, hati yang mencintai Engkau lebih daripada yang lain. Taruh itu di dalam hati kami Bapa, anak-anak. Dan kami Tuhan, bukan untuk hidup untuk diri kami sendiri. Kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pakai kami siap Tuhan. Kami mau menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun keterbatasan kami mau menyatakan Engkau Allah terang dunia. Engkau Allah yang menyelamatkan, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang tidak mustahil bagi. Kami mau siap Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kami temui setiap hari. Taruh di hati kami kerinduan itu, menceritakan apa yang Kau buat bagi kami, sehingga mereka merasakan kasih-Mu Tuhan. Sebelum Kau datang pada kali yang kedua, Tuhan, Engkau rindu setiap orang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau Tuhan bergandengan tangan meraih Tuhan, menyelesaikan amanat agung ini Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat HOG, setiap jemaat, setiap orang yang hadir pada hari ini. Mari Tuhan, Kau lawat dengan hati, dengan cinta-Mu yang menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Biar mereka Tuhan tidak hidup untuk diri mereka, tapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai penasihat ajaib, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna untuk umat manusia. Disebutkan sebagai Allah yang perkasa, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani.
Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sebagai Bapa yang kekal, artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi dia sendiri akan bertindak bagaikan seorang Bapa terhadap umatnya, yaitu mengasihi, melindungi, peduli, dan menyediakan kebutuhan kita umatnya. Sebagai Raja Damai, Tuhan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk.
Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus bermandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Kepada mulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan
adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh baru yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya, kalau kita bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, maka akan terjadi penuaian jiwa secara global. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai orang percaya, apapun yang menjadi profesi kita, adalah untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa untuk memberikan kuasa kepada kita
untuk menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang tahun 2033. Dikatakan bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara autentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya untuk kali yang kedua dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa setelah amanat agung selesai, Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Sesuai yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14, bahwa setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, atau berarti setelah amanat agung selesai, baru sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai, sesudah itu baru Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada yang tahu itu kapan. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi saya katakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Siapa yang akan menyelesaikan amanat agung? Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, Saya Tuhan, saya Tuhan. Saya akan mengingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan menyelesaikan amanat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ada berapa banyak yang merindukan untuk ikut dalam pengangkatan? Yang rindu untuk ikut dalam pengangkatan, kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi.
Natal tahun 2024 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat bahwa di sorga kita punya Tuhan Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan perbuatan kita harus sesuai dengan itu. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh lagi. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil. Karena mereka mengerti ya Tuhan. Mereka akan memikirkan perkara yang di atas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Jesus for everyone. 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 Haleluya.
They don't love you like I love you. Wait, they don't love you like I love you.
memancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up. Yeah. Even though I hurt, see, I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, What you do? I smile. Come on and Smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. God's people. You look so much better when you smile. So smile. Now every day ain't gonna be perfect, but it still don't mean today don't have purpose. Come on. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. It ain't easy, but Today's a new day, but tell me, where are my blue skies? where is that love, y'all? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the
Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Hear the sound of the nations calling. Hear the sound of the fatherless crying. Who will go for us? Who will shout to the corners of the earth that Christ is King? Hear the sound sound of the nations calling. Hear the sound of the fatherless crying. Who will go for us? Who will go for us? Who will shout to the corners of the earth that Christ is King? We speak to nations, we open. We speak to nations, fall on your knees. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. Yeah. Oh, we speak to strongholds, be broken. Powers of darkness, you have to flee. We speak to nations, the kingdom is coming near to you. We speak to you, be free. Be free. Just shout, be free. Through the chains, no fear can hold us down. With every step we take, we're dancing on the ground. Hearts ignited, spirits free. With faith, we're running wild.
humble child. There's power in his name. Shout it out, let it ring. Every wall will fall. He's our strength, our everything. Raise your voice, lift it high, feel the fire. Let it glare in the light of his glory. There's power in his name. Mountain symbol at his word, no storm can stand too long. With courage as our armor, we'll march into the song. The chains of doubt and shame, we'll leave them far behind. In the victory we found, his love has set us free to shine. There's power in his name. Shout it out, let it ring. Every wall will fall. He's our strength, our everything. Raise your voice, lift it high, feel the fire. Let it glare in the light of his glory. There's power in his name. That's beating, every soul that's searching. Lift your hands, feel the change. In his name we're rising. Hope as our anthem will never be the same. His love will carry us. Power in his name. There's power in his name. Shalom seluruh jemaat GBI House of Glory yang Tuhan Yesus berkati. Selamat merayakan Hari Natal. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Anda bukan orang asing. Dan jika Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami undang untuk hadir kembali beribadah bersama kami di hari Minggu. Seluruh pekerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Gembala PDM Linda Waplau yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sehat selalu Bu, Tuhan Yesus pakai dan berkati Ibu dan seluruh keluarga berlimpah-limpah dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Ibadah Minggu GBI House of Glory Ambon kembali diadakan 2 kali. Ibadah pertama di pukul 9 pagi dan ibadah kedua di pukul 12 siang. Dan kita akan dipimpin secara langsung oleh gembala kita Pendeta Sony Waplau. Kami menyediakan rangkuman khotbah via aplikasi WhatsApp secara gratis. Bagi jemaat yang ingin mendaftar, jemaat dapat menghubungi PDM Henry De Jong. Kami tidak memberikan waktu khusus untuk pemberian persembahan. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, baik persembahan umum diakonia maupun persepuluhan, jemaat dapat langsung memberi pada kotak-kotak yang telah kami sediakan di setiap pintu masuk, ataupun jemaat dapat menabur melalui transfer ke rekening GBI House of Glory. Dan untuk informasi persembahan persepuluhan tersedia pada papan pengumuman yang berada di pintu masuk. Halo, GBI HOG Ambon. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Biarlah kiranya berkat Tuhan dari tanah Ambon, dari timur, mengalir ke barat, ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kalian semua, dari anak-anak, teens, pemuda remaja, sampai opa-oma. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menjadi bagian
yang menyertai kalian semua. I love you. Shalom, saya Yolanda Vergina. Saya mau mengucapkan buat seluruh keluarga besar GBI House of Glory yang ada di Ambon, Pak Sony Waplau sebagai gembala dan Ibu Linda sebagai ibu gembala, dan seluruh keluarga besar jemaat GBI House of Glory yang ada di Ambon. Merry Christmas 2024 dan Happy New Year 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, GBI House of Glory Ambon. Beta mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya di dalam perayaan Natal kali ini Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan juga semua mengalami kasih Tuhan dan semua mengalami jamahan Tuhan sehingga semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sekali lagi, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya dari Jakarta mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada gembala, pengeja, dan seluruh jemaat GBI House of Glory Ambon. Saya berdoa masuk di tahun depan GBI HOG menuai, Ambon menyala. Jesus for everyone. God bless. Shalom saudara, bertepatan dengan ibadah Natal 25 Desember 2024 pada hari ini, perkenankan saya menyampaikan kisah tentang keberadaan gereja GBI House of Glory Ambon yang mulai didirikan 6 tahun lalu, tepatnya bulan Agustus di tahun 2018. Pertama, saya mendapatkan tuntunan Tuhan lewat dorongan yang kuat di hati saya untuk membuka gereja di Ambon pada saat saya sudah pindah ke Jakarta sejak tahun 1997. Disusul beberapa waktu kemudian, dorongan itu untuk membuka gereja di Ambon dengan kelihatan sebuah bangunan gedung gereja bertingkat. Berdasarkan tuntunan Tuhan sebanyak 2 kali berturut-turut, saya dan istri meminta arahan dari gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, tentang pelihatan tersebut. Dan sesuai arahan beliau, yaitu untuk menindaklanjuti pelihatan tersebut untuk membuka gereja di kota Ambon. Kita mulai melangkah mencari tempat untuk beribadah, dan kami mendapatkan tempat ibadah yaitu Ruang Serbaguna Swiss Bell Hotel, dan kami melakukan ibadah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan di tempat tersebut. Kemudian kami pindah di lantai 4 Ambon Plaza, yaitu di tempat saat ini kita beribadah. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2024, kami memulai membangun gedung gereja di daerah Karangpanjang, Kota Ambon. Ditandai dengan peletakan batu pertama dan diharapkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2025. Saya terpanggil untuk membangun dan mengembalakan gereja karena ada dorongan yang kuat di hati saya untuk membagikan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Bukan untuk saya sendiri, tapi untuk sharing kepada orang lain, terutama generasi muda, supaya mereka menikmati apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka sejak masa muda. Memasuki tahun 2025, mari kita bergandengan tangan untuk menjadi garam dan terang, memenangkan jiwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.